Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak dosen Hero Prayogo selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies, juga segenap teman-teman kelas B24 yang sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantunan sholawat kita dapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang bertemakan kereta kencana Singa Barong dan Paksi Nagaliman, sebuah peninggalan bersejarah Kesultanan Cirebon. Sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Cirebon Studies, sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, marilah kita sama-sama membaca suratil Fatihah dengan harapan semoga awal hingga akhirnya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yakni latar belakang daripada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan perpaduan budaya dan sejarah Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-15, merupakan salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Cirebon pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya seperti Jawa, Sunda, Arab, dan Tiongkok. Perpaduan budaya inilah yang kemudian melahirkan kekayaan tradisi dan seni, termasuk diantaranya keberadaan kereta kencana. Kereta kencana lebih dari sekedar kendaraan dalam konteks budaya Jawa. Bukanlah sekedar alat transportasi, ia merupakan simbol atau status kekuasaan dan keindahan. Kereta ini sering digunakan dalam upacara adat, perkawinan, dan peristiwa penting lainnya. Dalam masyarakat Jawa, kereta kencana memiliki makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Setiap ornamen dan hiasan yang terdapat pada kereta memiliki simbolisme tertentu yang berkaitan dengan kosmologi, mitologi, dan nilai-nilai luhur. Kita lanjut pada slide yang keempat.
yakni tujuan daripada presentasi ini. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk satu, menganalisis simbolisme, yakni mengungkapkan makna tersembunyi di balik setiap ornamen dan bentuk pada kereta kencana, singa, barong, dan paksina Kaliman. Simbol-simbol ini akan dikaitkan dengan kepercayaan, nilai-nilai, dan pandangan hidup masyarakat Cirebon pada masa lalu. 2. Mempelajari pengaruh budaya asing. Menelusuri jejak pengaruh budaya asing seperti Cina, India, dan Arab dalam desain dan ornamen kereta kencana. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana Cirebon mampu menyerap dan mengadaptasi budaya asing menjadi bagian integral dari identitasnya. 3. Memahami peran kereta kencana dalam masyarakat. Mengeksplorasi fungsi karena kereta kencana dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Cirebon. Bagaimana kereta kencana berperan dalam memperkuat identitas kelompok, mengukuhkan status sosial, dan menjadi media komunikasi visual. 4. Menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Mencari tahu bagaimana warisan budaya kereta kencana tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Upaya pelestarian dan revitalisasi kereta kencana akan menjadi fokus pembahasan. Baik, kita lanjut pada slide yang kelima, yakni sejarah singkat Kesultanan Cirebon. Sejarah singkat Kesultanan Cirebon. Berdirinya Kesultanan Cirebon pada abad ke-15, tepatnya sekitar tahun 1478 Masehi. Berdirinya kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati berhasil mempersatukan berbagai kelompok masyarakat di Cirebon, baik yang beragama Islam maupun yang menganut kepercayaan asli Nusantara. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya Kesultanan Cirebon, yakni letak geografis yang strategis, pengaruh agama Islam, kemudian ada perpaduan budaya Kesultanan Cirebon, yang merupakan perpaduan dari berbagai budaya seperti Jawa, Sunda, Arab, dan Tiongkok. Hal ini yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan tradisi masyarakat Cirebon. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yakni slide yang ke-6. Slide yang ke-6 ini menjelaskan tentang perkembangan dan kejayaan Kesultanan Cirebon. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Cirebon menjadi salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Nusantara. Beberapa faktor yang menyebabkan kejayaan Kesultanan Cirebon antara lain kepemimpinan yang kuat, kemudian ada perekonomian yang maju, seni budaya yang tinggi, hubungan diplomatik yang baik. Kita lanjut pada slide yang ke-7, yakni warisan budaya Kesultanan Cirebon. Hingga saat ini, warisan budaya Kesultanan Cirebon masih dapat kita nikmati. Beberapa di antaranya adalah Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Kedua keraton ini merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan Kesultanan Cirebon pada masa lalu. Kereta Kencana. Kereta Kencana merupakan simbol kekuasaan dan kemegahan raja-raja Cirebon. Kemudian batik Cirebon. Batik Cirebon memiliki motif-motif yang khas dan unik, mencerminkan perpaduan berbagai budaya. Kemudian ada tari topeng. Tari topeng merupakan tarian tradisional yang berasal dari Cirebon, sebagaimana yang telah kita bahas dalam presentasi-presentasi yang telah lalu. Kita lanjut pada slide yang ke-8. Kereta Kencana. Ada pengertian kereta kencana secara umum adalah kendaraan tradisional yang umumnya digunakan oleh raja,
bangsawan, atau tokoh penting dalam upacara adat atau peristiwa penting lainnya. Kereta ini biasanya memiliki bentuk yang megah dan dihiasi dengan ukiran-ukiran serta ornamen yang rumit. Selain sebagai alat transportasi, kereta kencana juga berfungsi sebagai simbol status sosial, kekuasaan, dan kemewahan. Kita lanjut pada slide yang selanjutnya, yakni slide yang ke-9. Fungsi kereta kencana dalam masyarakat Jawa, khususnya Cirebon. Dalam masyarakat Jawa, khususnya di Cirebon, kereta kencana memiliki sejumlah fungsi penting. Antara lain, simbol kekuasaan, alat transportasi dalam upacara adat, media komunikasi visual, objek seni dan budaya. Oke, kita lanjut pada slide yang selanjutnya, yakni slide yang ke-10. Ini menerangkan tentang perbedaan kereta kencana dengan kendaraan biasa. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kereta kencana dengan kendaraan biasa. Di antaranya yaitu fungsinya, bahan dan konstruksinya. Kemudian ada desain dan penggunaan. Untuk fungsi daripada kereta kencana ini lebih dari sekedar alat transportasi yang memiliki fungsi simbolis dan sosialis yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Kendaraan biasa seperti mobil atau sepeda motor hanya berfungsi sebagai alat transportasi saja. Untuk bahan dan konstruksinya, kereta kencana umumnya terbuat dari kayu berkualitas tinggi dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kereta kencana juga seringkali bersifat mewah, seperti emas dan perak. Sedangkan kendaraan biasa umumnya terbuat dari bahan-bahan yang lebih sederhana dan massal. Kemudian desain kereta kencana sangat khas dan memiliki ciri khas tersendiri. Setiap bagian dari kereta kencana memiliki makna simbolis yang mendalam. Desain kendaraan biasanya lebih bervariasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Untuk penggunaan sendiri, kereta kencana hanya digunakan dalam acara-acara khusus dan oleh kalangan tertentu. Sedangkan kendaraan biasa dapat digunakan oleh siapa saja untuk keperluan sehari-hari. Baik, kita lanjut pada slide yang ke-11, yakni sejarah tentang kereta kencana Singabarong, sejarah pembuatan dan pembuatnya. Kereta kencana Singabarong merupakan salah satu warisan berharga dari Kesultanan Cirebon. Kereta ini dipercaya dibuat pada abad ke-15 oleh Pangeran Losari, seorang tokoh penting di Cirebon. Pangeran Losari dikenal sebagai sosok yang sangat kreatif dan memiliki pengetahuan yang luas tentang seni dan kerajinan. Proses pembuatan kereta ini melibatkan banyak sekali tenaga ahli dan waktu yang cukup lama. Setiap detail pada kereta dibuat dengan sangat hati-hati dan penuh makna. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian dan ketelitian para pengrajin pada masa itu. Kita lanjut pada slide yang ke-12, yakni simbolisme pada kereta Singabarong. Setiap bagian dari kereta Singabarong memiliki makna simbolis yang mendalam. Beberapa simbol yang paling menonjol antara lain yakni singa barong. Singa barong merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan dalam budaya Jawa. Singa barong sering dikaitkan dengan kekuatan gaib yang mampu menguasai roh jahat, yang mampu mengusir roh jahat. Kemudian ada belalai gajah. Belalai gajah melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan umur panjang. Elemen ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan untuk mengatasi segala rintangan. Naga merupakan simbol kekuatan kosmik, kesuburan, dan kekuasaan. Dalam banyak budaya, naga sering dikaitkan dengan elemen air dan dianggap sebagai makhluk yang sakti. Ornamen lain selain singa barong, belalai gajah, dan naga, terdapat banyak ornamen lain yang menghiasi kereta singa barong. Setiap ornamen memiliki makna simbolis yang berbeda-beda, seperti bunga teratai dan yang melambangkan kesucian, atau burung Garuda yang melambangkan keberanian dan kebebasan. Kita lanjut pada slide yang ke-13, yakni
terkait bahan pembuatan dan teknik pembuatan kereta Singa Barong. Kereta kencana Singa Barong dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti kayu jati, emas, perak, dan berbagai jenis batu permata. Kayu jati dipilih karena kekuatan dan keindahannya, sedangkan emas dan perak digunakan untuk memberikan kesan mewah dan megah. Teknik pembuatan kereta ini sangat rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Para pengrajin menggunakan berbagai alat dan teknik tradisional untuk mengukir, memahat, dan menyusun berbagai komponen kereta. Setiap detail dikerjakan dengan sangat hati-hati sehingga menghasilkan karya seni yang sangat indah dan bernilai tinggi. Kita lanjut pada slide yang ke-14, yakni penggunaan kereta dalam upacara adat. Kereta kencana Singa Barong digunakan dalam berbagai upacara adat di Kesultanan Cirebon seperti kirap, pelantikan sultan, upacara keagamaan. Penggunaan kereta kencana Singa Barong dalam upacara adat bertujuan untuk menambah khidmat dan kemegahan acara. Selain itu, kereta ini juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan raja. Kita lanjut pada slide yang ke-15, yakni terkait kereta kencana Paksi Nagaliman, sejarah pembuatan dan pembuatnya. Kereta kencana Paksi Nagaliman merupakan salah satu warisan berharga Kesultanan Cirebon yang memiliki sejarah panjang dan penuh misteri. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang sangat detail mengenai pembuatan kereta ini, namun berdasarkan berbagai sumber, kereta ini diperkirakan dibuat pada abad ke-15 atau ke-16. Pembuat kereta ini diyakini adalah Pangeran Losari, seorang tokoh penting di Cirebon yang juga merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Pangeran Losari dikenal sebagai sosok yang sangat kreatif dan memiliki pengetahuan yang luas tentang seni dan kerajinan. Kita lanjut pada slide yang ke-16. Slide yang ke-16 ini menguraikan tentang simbolisme pada kereta Paksi Nagaliman. Nama Paksi Nagaliman sendiri sudah mengandung makna simbolis yang sangat dalam. Paksi yakni dalam bahasa Jawa, paksi berarti burung. Dalam konteks kereta ini, paksi sering dihentikan dengan burung Garuda, diidentikan dengan burung Garuda. Simbol kekuatan dan kebebasan dalam mitologi Hindu-Buddha. Naga merupakan simbol kekuatan kosmik, kesuburan dan kekuasaan dalam banyak budaya termasuk dalam budaya Jawa. Liman berarti gajah dalam budaya Jawa melambangkan kebijaksanaan, kekuatan dan umur panjang. Gabungan dari ketiga elemen ini, yaitu burung, naga dan gajah, menciptakan simbol yang sangat kuat dan kompleks. Simbol ini melambangkan kesatuan antara dunia langit, yakni burung, dan dunia bumi, yakni gajah, dan dunia bawah, yakni naga. Selain itu, simbol ini juga mencerminkan perpaduan antara berbagai pengaruh budaya seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Cina. Kita lanjut pada slide yang ke-17 yang berkaitan dengan bahan pembuatan dan teknik pembuatan. Sama seperti kereta kencana Singa Barong, kereta Paksi Nagaliman dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti kayu jati, emas, perak, dan berbagai jenis batu permata. Kayu jati dipilih karena kekuatan dan keindahannya, sedangkan emas dan perak digunakan untuk memberikan kesan mewah dan megah. Teknik pembuatan kereta ini sangat rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Para pengrajin menggunakan berbagai alat dan teknik tradisional untuk mengukir, memahat, dan menyusun berbagai komponen kereta. Setiap detail dikerjakan dengan sangat hati-hati sehingga menghasilkan karya seni yang sangat indah dan bernilai tinggi. Kita lanjut pada slide yang ke-18, yakni penggunaan kereta dalam upacara adat. Kereta kencana Paksi Nagaliman digunakan dalam berbagai upacara adat di Kesultanan Cirebon, terutama dalam acara-acara yang berkaitan dengan keluarga Kesultanan Kanoman. Beberapa di antaranya adalah kirap agung,
pelantikan sultan, pernikahan keluarga kesultanan. Penggunaan kereta kencana Paksi Nagaliman adalah dalam upacara adat bertujuan untuk menambah khidmat dan kemegahan acara. Selain itu, kereta ini juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan keluarga Kesultanan Kanoman. Kita lanjut pada slide yang ke-19, yakni perbandingan kereta Singa Barong dan Paksi Nagaliman. Perbandingan kereta Singa Barong dan Paksi Nagaliman adalah dua kereta itu adalah dua warisan berharga Kesultanan Cirebon yang memiliki kesamaan dan perbedaan yang menarik untuk dibahas. Mari kita bandingkan kedua kereta ini dari segi simbolisme untuk bentuk fungsi dan pengaruh budaya asing. Pada slide pembahasan terkait pembahasan perbandingan tersebut, saya letakkan pada slide yang ke-20. Mari kita lanjut pada slide yang ke-20 ini. Untuk persamaan dan perbedaan simbolisme, persamaan kedua kereta ini sama-sama syarat dengan simbolisme yang berkaitan dengan kekuasaan, kemegahan, dan keagungan. Keduanya juga mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh budaya seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Cina. Untuk perbedaannya, simbol utama yang membedakan kedua kereta adalah hewan yang menjadi nama kereta tersebut, yakni Singa Barong, lebih menonjolkan simbol kekuatan dan keberanian. Sedangkan Paksi Nagaliman menggabungkan simbol burung, naga, dan gajah yang melambangkan kekuatan kosmik, kesuburan, dan kebijaksanaan. Untuk bentuk tersendiri, bentuk dalam segi bentuk persamaan keduanya yakni memiliki bentuk yang megah dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang unik. Keduanya juga memiliki bagian-bagian utama yang sama seperti roda, badan kereta, dan tempat duduk. Untuk perbedaannya, bentuk keseluruhan kereta terutama bagian depan sangat berbeda. Singa Barong memiliki bentuk yang lebih kokoh dan gagah, sedangkan Paksi Nagaliman memiliki bentuk yang lebih elegan dan dinamis. Untuk fungsinya persamaannya adalah kedua kereta sama-sama digunakan dalam upacara adat seperti kirap, pelantikan sultan, dan pernikahan keluarga kesultanan. Keduanya juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. Untuk perbedaannya, kereta Singa Barong lebih sering digunakan dalam acara-acara yang berkaitan dengan keraton Kasepuhan, sedangkan kereta Paksi Nagaliman lebih sering digunakan dalam acara-acara yang berkaitan dengan keraton Kanoman. Kita lanjut pada slide yang ke-21, yakni pengaruh budaya asing, pengaruh Cina. Singa Barong ini adalah pengaruh Cina sangat terlihat pada sosok Singa Barong yang menghiasi bagian depan kereta. Singa Barong merupakan adopsi dari singa dalam budaya Cina yang sering dikaitkan dengan keberanian dan kekuatan. Paksi Nagaliman, pengaruh Cina juga terlihat pada penggunaan naga sebagai salah satu elemen utama dalam kereta ini. Naga dalam budaya Cina merupakan simbol kekuatan kosmik dan kemakmuran. Pengaruh India, Paksi Nagaliman lebih terlihat untuk pengaruh dari India ini lebih terlihat pada kereta Paksi Nagaliman. Penggunaan gajah sebagai salah satu elemen utama merupakan simbol yang sangat kuat dalam budaya India. Selain itu, banyak ornamen pada kereta ini yang memiliki motif-motif khas India seperti bunga teratai dan ukiran-ukiran yang rumit. Baik, kita lanjut pada slide yang ke-22. Ini makna simbol-simbol dalam konteks budaya Jawa dan Islam. Kereta kencana Singa Barong dan Paksi Nagaliman merupakan perwujudan dari perpaduan berbagai simbol yang syarat akan makna dalam konteks budaya Jawa dan Islam. Mari kita bahas lebih dalam mengenai makna simbol-simbol pada kedua kereta ini. Singa Barong, simbol singa dalam budaya Jawa sering dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Dalam konteks Islam, singa juga sering digunakan sebagai simbol kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singa Barong pada kereta kencana ini melambangkan kekuatan dan keberanian raja dalam memimpin rakyatnya serta pelindungan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kerajaan. Paksi Nagaliman, paksi artinya burung. Dalam agama Islam, burung sering dikaitkan dengan kebebasan, ketinggian, dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Dalam konteks Jawa, burung Garuda sering dikaitkan dengan Dewa Wisnu, simbol kekuatan dan keadilan. Naga, dalam budaya Jawa dan Hindu, naga merupakan simbol kekuatan kosmik
kesuburan dan kekuasaan. Dalam Islam, naga sering diinterpretasikan ulang sebagai simbol kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Liman, yakni gajah dalam budaya Jawa dan Hindu, melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kesabaran. Dalam Islam, gajah juga sering dikaitkan dengan kekuatan dan ketabahan. Gabungan dari ketiga elemen ini melambangkan kesatuan antara dunia langit, bumi, dan bawah tanah, serta mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kesuburan yang diharapkan dimiliki oleh seorang raja. Kita lanjut pada slide yang ke-22 atau 23 sekarang. Lanjut pada slide yang ke-23, yakni hubungan simbolisme dengan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon. Simbol-simbol yang terdapat pada kedua kereta kencana ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Cirebon, antara lain kepercayaan terhadap kekuatan gaib, ketaatan pada agama, nilai-nilai kepemimpinan, dan harmoni dengan alam. Baik, kita lanjut pada slide yang ke-24, yakni tentang peran kereta kencana dalam masyarakat Cirebon. Peran kereta kencana dalam masyarakat Cirebon. Kereta kencana bukan sekedar alat transportasi, melainkan simbol kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Cirebon. Mari kita bahas lebih dalam mengenai perannya dalam masyarakat Cirebon. Kereta kencana sebagai representasi identitas budaya. Kereta kencana merupakan representasi yang sangat kuat dari identitas budaya Cirebon. Beberapa alasannya adalah warisan leluhur, kemudian simbol status sosial, dan karya seni. Kemudian juga ada identitas lokal, yakni desain dan simbol-simbol yang terdapat pada kereta kencana sangat khas dan unik sehingga menjadi ciri khas budaya Cirebon. Selanjutnya tentang fungsi kereta kencana dalam upacara adat dan keagamaan. Kereta kencana memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai upacara adat dan keagamaan di Cirebon, antara lain kirap, kemudian ada pelantikan sultan, pernikahan, dan upacara keagamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini ada barokah dan manfaatnya. Juga saya harapkan kepada kita semua agar selalu bisa melestarikan budaya-budaya bangsa yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita ini. Semoga presentasi ini juga dapat menjadi satu motivasi untuk kita lebih bisa menghargai dan melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Akhir daripada presentasi ini, kami berterima kasih sekali kepada Bapak Dosen Heru Prayogo atas dedikasi yang tinggi yang diberikan kepada kami, ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami, perhatian yang telah diberikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan, jasa-jasa Bapak semua. Hanya saja kami berharap semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang barokah, dan semoga hubungan antara murid dan guru ini tidak hanya sebatas semester ketiga ini. Semoga hubungan antara murid dan guru ini tetap terjalin sampai kapanpun, dan semoga silaturahim di dalam grup maupun di luar grup, di dunia maya maupun di dunia nyata, tetap bisa terjalin sebagai seorang murid dan guru. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.